Ini Pak Gaus pasti lebih singkat lagi kalau begini Pak. Ini paling paham beliau. Silakan Haji Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri beserta penyelenggara pemilu dan beserta seluruh jajaran Kemendagri, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya fokus ke anggaran, tidak mencela-mencela gitu. Pertama masuk kepada Pak Menteri Dalam Negeri. Apa yang beliau sampaikan bahwa anggaran yang disetujui oleh Menteri Keuangan baru sekitar 3,034 T. Lalu diminta ada tambahan dengan 2 program. Pertama adalah tambahan untuk kegiatan tahapan terhadap pemilu yang nilainya memang besar, 1,936 T. Sedangkan program kegiatan di kementerian yang belum masuk itu nilainya adalah 993 M dengan 6 kegiatan. Saya lihat kegiatan-kegiatan itu adalah sesuatu yang menurut hemat saya penting untuk dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Oleh karena itu saya tidak mempersoalan tentang hal itu. Namun ini rapat kerja tentang pembahasan finalisasi anggaran yang bapak-bapak ini yang ke-11 kemarin, 11 kementerian dan lembaga, tambah 4 hari ini, berarti 15. Hanya satu ombudsman yang tidak memaparkan tentang realisasi anggaran 2021. Pada hari ini, Kementerian Dalam Negeri alpa untuk memasukkan bahan terhadap hal itu. Jadi saya mohon kepada staf, kalau di KPU ada, Bawaslu tidak ada, DKPP juga tidak ada. Ini gunanya apa? Sebagai bandingan bagi kami, apakah memang harus dipush untuk ditambah atau dikurangi, atau tetap itu guna daripada kenapa diperlukan anggaran yang sebelumnya. Oleh karena itu, Pak Menteri Dalam Negeri, persoalan mengenai yang Pak Menteri, insya Allah saya respon terhadap apa yang beliau sampaikan terhadap tambahan itu yang diperlukan, cuma memang besarnya ketua sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Gubernur, mana Gubernur? Nilainya besar banget Pak Menteri, yaitu 96,52% tambahan yang diperlukan dari 2 kegiatan itu. Mudah-mudahan diperjuangkan oleh kawan-kawan Komisi 2 yang ada di Badan Anggaran. Selesai satu ketua. Yang kedua, harus mualah supaya adil. Yang kedua adalah kepada KPU. KPU ini penting. Kenapa saya katakan penting? Terjadi pengurangan anggaran yang sangat signifikan akibat dari pertemuan kita pada 16. Dan itu viral berita saya di berbagai mass media. Ya, apa yang ingin saya sampaikan adalah rasionalisasi adalah suatu kebutuhan. Suatu yang penting. Tadinya di anggaran yang diminta itu adalah 3M, sekarang sudah turun menjadi 8M. Tadinya kekurangan anggaran itu, maaf T ya. Marah Pak Ilham tadinya dikatakan M. Jadi anggaran tadinya adalah 13,295 T, sekarang sudah menjadi 8,061 T. Yang diakomodir oleh Kementerian Keuangan baru 2,452 T. Yang dibutuhkan lagi adalah 5,608 T. Yang ingin saya sampaikan adalah titip kepada Pak Menteri, supaya anggaran ini nggak jumbo, apa yang beliau risaukan terhadap 2 persoalan. Pertama adalah infrastruktur, itu adalah kantor. Menurut hemat saya tidak signifikan dari jumlah gedung dan yang disampaikan tadi, ada 272 yang telah dimiliki, 147 menggunakan gedung status pinjaman, hanya 105 yang menyewa. Mudah-mudahan
Pak Ilham dekat dengan Pak Menteri, lewat lobby itulah mudah-mudahan ada solusi yang diberikan oleh Pak Menteri untuk bisa mendapatkan pinjaman dari pemerintah daerah. Namun mengenai mobil, saya lihat yang jelek tidaklah begitu signifikan, tapi titipan nih Pak Ketua yang belum ada di sini. Setiap kami ke daerah, apalagi berhadapan dengan mantan-mantan komisioner KPU, yang diminta itu adalah dana purna bakti. Dana purna bakti. Dan kami di ruang VIP tadi juga bicarakan dengan Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri, bagaimana persoalan ini itu sudah berhimpit-himpitan Pak Menteri, kasihan kita, dia sudah bekerja dan sudah lama tidak menikmati dan itu diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu saya harap kepada Pak Menteri Dalam Negeri untuk bisa memfasilitasi dana purna bakti bagi komisioner kabupaten, kota, dan provinsi tersebut. Kemudian, kalau Pak Profesor tadi sudah masuk di dalamnya tambahan, menurut hemat saya tidak signifikan, jumlahnya juga tidak begitu banyak, tentu kita akan sepakat untuk dilakukan tambahan, dan itu merupakan legasi bagi Prof karena masa jabatannya akan berakhir. Terakhir adalah Bawaslu. Itu Bawaslu menyampaikan anggarannya, pagu anggaran adalah 1,982 T. Kebutuhan 5635 T. Kekurangan adalah 3653 T. Ini ada di anunya. Namun ada beberapa hal yang perlu saya kritisi. Anggaran untuk pendukung kegiatan di 2022 untuk pemilu, ini aneh nih Pak Ketua Bawaslu. Ada namanya penanganan pelanggaran di 2022. Pelanggaran apa? Kemudian ada lagi namanya penyelesaian sengketa proses. Kita baru tahapan, tapi sudah ada anggarannya nggak sedikit, 123 M, 122 M. Jadi persoalan penanganan pelanggaran itu 123 M, penyelesaian sengketa proses 122 M, kemudian fasilitasi sentra Gakumdu. Menurut hemat saya ketika pelaksanaan itu sudah ada nilainya 177 M. Artinya yang ingin saya sampaikan, walaupun sudah terjadi efisiensi terhadap apa yang dibuat oleh Bawaslu seperti apa yang dilakukan oleh KPU, namun saya lihat perlu juga dilakukan penghematan terhadap hal-hal yang nggak penting, yang nggak perlu, nggak usahlah dimasukkan. Tapi saya yakin dan percaya badan anggaran yang ada dari Komisi 2 mudah-mudahan akan menyikapi secara arif dan bijaksana terhadap apa yang dipaparkan oleh bapak-bapak kita ini. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.